Halo my friend, assalamualaikum. Saya buka dulu maskernya. Oke, ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Pada hari ini saya lagi ada di Johor, di perladangan sawit. Oke, dan saya bersama teman saya dari Lombok. Kita tanya-tanya langsung kepada yang bersangkutan bagaimana suka duka bekerja di ladang di Malaysia. Halo Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan dulu nih, namanya siapa, asal dari mana? Nama saya Zaki, saya dari Lombok Tengah, Pujut, Pengembur. Oke, Mas, sudah berapa lama ada di Malaysia dan bekerja di ladang ini? Ya, sekitar pas 1 tahun udah kerja di sini di Mhm. ladang Risda Sungai Charles, Kahang. Ya, alhamdulillah ya, Betah ya? ya betah ya. Sukanya ya kerja itu lancar, terus ya nggak ada hambatan, undang-undang kerja pun bagus, nggak Bagus. terlalu tertekan. Oke, Mas gini, dulu ceritain dong, dulu pertama kali bekerja di Malaysia itu prosesnya dari awal melamar itu bagaimana? Resmi kan ya? Ya dulu pertama resmi, terus seterusnya itu pelancong-pelancong gitu. Nah ini my friend, ini adalah kisah nyata ya beneran. Kebanyakan orang Indonesia tuh datang ke Malaysia dengan visa pelancong ya, Iya, terus kemudian bekerja. Tapi itu sebetulnya bisa dibilang unprocedural, tapi ketika kita dapat majikan yang baik dan bagus, terus menguruskan kita permit menjadi legal, maka itu tidak jadi masalah. Oke Mas, kenapa memilih bekerja di bidang ladang sawit ya? iya. Karena Itu kan kan bukannya berat tuh kerjanya. iya berat sih, tapi sukanya di ladang. Kalau bangunan kan nggak ada bakat lah istilahnya di bangunan Oke. kan. Kalau perladangan memang dari kebun ini kan di kampung kebun sawah gitu kan. Hmm. Bertani jadi ya dari kecil udah dididik bertani ya masuk Malaysia ya cari kebun gitu. Jadi emang udah punya pengalaman lah ya di Iya, bidang kebun. di bidang kebun. Biasanya nih Mas, saya dengar katanya kalau orang-orang yang baru pertama kali kerja di kebun atau ladang merasa berat. Bahkan mereka nggak nyampe setahun kerja terus lari ya. Karena Iya. emang biasanya kalau di ladang kayak gini itu hambatannya itu apa sih? Kerjanya capek banget atau berat banget mesti ngangkat-ngangkat atau mesti naik-naik atau makan serem juga banyak binatang buas atau gimana sih yang selama ini Mas pernah alami? Kadang yang kadang kebanyakan kan yang nggak tahan itu berat, terus undang-undang ladang itu kadang manajernya kasih undang-undang itu ketat lah, inilah itulah, Hmm. sedangkan nggak sesuai dengan ketatnya undang-undang itu nggak sesuai dengan gaji gitu. Itu yang Oh buat nggak gitu. tahan, iya. Kebanyakan teman-teman Mas yang lari itu masalahnya karena begitu ya tadi ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih gaji bekerja di ladang itu kisaran berapa sih? Kalau musim sekarang musim kurang buah ya 1.500 lah, 1.500. tapi Oh, kalau musim buah banyak sampai 2.300, 2.400 bisa gitu. paling kecil penghasilan bekerja di Malaysia sebagai pekerja ladang tuh berapa? Yang pernah kamu terima? Yang pernah saya terima selama saya sudah 4 kali ya masuk Malaysia, memang nggak pernah lah di bawah 1.000, nggak pernah. Ya, Oke, pengalaman saya loh ini ya, pengalaman oke, saya gitu. mantap ya. Jadi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau bekerja di Malaysia, khususnya buat teman-teman di Indonesia, biar nggak ada masalah, biar nggak ada kena tipu agent, biar nggak ada ketangkap polisi. Mungkin kamu punya tips atau pesan buat teman-teman yang mau jadi TKI di Malaysia apa nih Mas? Ya kalau saran saya lah ya, kalau mau kerja di Malaysia itu yang pertama itu mantapkan diri gitu, terus dengan niat gitu, jangan sampai sini, niatnya nanti separuh-separuh, berat mau pulang gitu. Terus yang itu cari agen di kampung itu yang tekong lah, tekong yang benar-benar, biar dia bisa menempatkan kita sampai di sini tempat yang bagus gitu, jangan cuma ngomong-ngomong enak, manis gitu, sampai sini kayak mata pancing bengkok gitu, Wih, mantep banget petuahnya. Tuh dengerin tuh my friend. Jadi jangan cuman ikut-ikutan tren mau kerja di luar negeri setelah kamu datang ke sini tiba-tiba kamu berhayal bakalan enak banget, bakalan gimana ternyata pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh agent karena kebanyakan agent-agent yang mau menipu itu pasti dia manis mengumbar ya. janji manis Iya, ya. janji Gitu. manis, Jadi iya. kamu harus pastiin dulu sesuai dengan bidang. Kalau tadi kan Mas ini memang bidangnya di pertanian, perladang jadi cocok lah ya. Nah, buat kamu-kamu yang memang tidak punya pengalaman, bener tadi diyakinkan diri dulu niatnya bekerja itu untuk apa, terus ya jalanin lah sesuai dengan kontrak kerja.
Mas kontrak kerja di sini berapa tahun Mas? 3 tahun. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Oke. Tapi sebenarnya kontrak kerja untuk di Malaysia itu 2 tahun aja. Iya, 2 tahun. Jadi tahun ketiga itu kamu terserah mau Iya. lanjut apa tidak gitu. Mas sudah menikah? Sudah. Sudah menikah. Ada Iya. anak? Ada. Ada berapa? 1. 1 istri? Ada. 1 1. di sana. Di sini enggak ya? Oke. Terus bagaimana nih caranya Mas kirim uang buat keluarga? Biasanya kalau perantau di sini kan ini di hutan nih my friend tuh. Ini hutan, bener-bener hutan nih. Hutan sawit. Hutan sawit, nggak ada ATM kan susah banget. Nah, biar teman-teman juga tahu gimana caranya ngirim uang untuk keluarga di Indonesia ketika kita bekerja di peladangan seperti ini. Ya, kita bisa titip lewat bos atau lewat mandor gitu, mana yang kita percayalah gitu. Sistem gajinya di sini cash apa berupa tabungan rekening ya? Kadang yang anak buah pejabat dia pakai iCard, yang kontraktor dia pakai cash gitu. Cash. Dan ada asuransi ya? Ya ada. Ya, sip nanti. Oke, terus pernah ada kejadian nggak sih kalau kerja di ladang gini resiko kerjanya tinggi nggak? Misalkan ada sampai kecelakaan, jatuh dari pohon atau misalkan kenapa gitu? Biasanya yang pernah Mas tahu atau alamin ada nggak sih teman-temannya? Ya, selama saya kerja di udah berapa banyak ya tempat saya pernah kerja, alhamdulillah nggak pernah itu terjadi kecelakaan baik sama diri sendiri maupun sama teman-teman, ya nggak pernah, alhamdulillah gitu. Tipsnya apa? Pak, taati peraturan dan juga menggunakan Iya, atribut keselamatan ya. iya, betul sekali, Bener taati banget. peraturan, atribut keselamatan, pokoknya safety first itu aja. Safety first, bener banget. Jadi jangan anggap enteng. Saya nggak mau pakai helm, ribet. Saya nggak mau pakai sepatu boot, ribet. Ini semua untuk kebaikan kamu sendiri, my friend. Dan enaknya ketika kita bekerja resmi seperti Mas ini, dapat asuransi ya. Iya. Jadi ketika kita naudzubillah ya terjadi sesuatu itu bisa ditanggung oleh asuransi dan nggak rugi begitu my friend. Mas ada pesan dan pesan buat keluarga di Lombok mungkin? Ya, buat keluarga ya, semua teman-teman saudara saya di Lombok ya, kalau kerja itu hati-hati, jangan lalai lah gitu, masalah keselamatan itu safety first ya, jangan anggap enteng nanti kena duri apa itu, kita semua yang susah. Dan buat keluarga semua teman-teman di Malaysia yang kerja di kampus, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan buat teman-teman nih yang di Indonesia, tolong patuhi SOP COVID-19 ya Mas ya. Iya, betul. Karena banyak banget di negara kita tuh masih banyak banget orang yang menganggap Yang mengabaikan tidak gitu serius. ya. Iya. Menurut kamu gimana nih Mas? Menurut saya sih ya kita jalani aja lah gitu kan. Ya memang lah kalau kita sakit itu dari Allah Betul. semua kan. Tapi apa salahnya kita itu waspada, sedia payung Betul. sebelum hujan gitu. Betul banget my friend, keren banget. Terima kasih Mas atas Iya, waktunya. Semoga sama-sama. betah, berkah, Insyaallah, dan amin. semoga juga sukses ya. Amin. Jadi TKI sukses untuk keluarga di Indonesia. Mas ada Instagram atau Facebook? Nggak ada. Nggak ada. Nanti kita akan kasih di link ini nama Mas ini. Mungkin ada saudaranya yang kenal, atau juga buat kamu-kamu nih yang belum subscribe channel saya, jangan lupa Iya. subscribe channel Cerita Ricky. Apa Mas? Jangan lupa di subscribe di channel Cerita Ricky, di share, di komen, di like. Mantul. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam, Mbak. Boleh semua kalau tak ada MCO gitu.